Vaksin AstraZeneca adalah satu dari jenis vaksin COVID-19 yang banyak digunakan negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Namun vaksin ini menuai kontroversi mulai dari efek sampingnya, kasus pembekuan darah hingga korban jiwa. Terbaru di Jakarta, seorang pria berusia 21 tahun dilaporkan meninggal dunia 1 hari usai disuntikan vaksin AstraZeneca. Seperti apa detailnya kami bahas hari ini dalam polemik vaksin AstraZeneca. Ya, pertama kita lihat kronologinya. Jadi berdasarkan penjelasan dari Komnas, kejadian ikutan pasca imunisasi disebutkan bahwa pria berusia 21 tahun ini awalnya menjalani vaksin AstraZeneca dosis pertama. Nah, dari pantauan usai disuntikan atau pada masa 30 menit proses observasi, sebetulnya tidak ada keluhan apapun. Namun setelah itu dia ini melanjutkan pekerjaan di kantor hingga tengah malam dan dikatakan kalau penerima ini justru menderita gejala demam tinggi, menggigil, dan juga pegal-pegal atau nyeri badan sampai akhirnya tidak tertolong sampai di rumah sakit. Nah, sejauh ini menurut Komnas KIPI, gejala yang dikeluhkan ini belum bisa dipastikan apakah terkait dengan vaksin AstraZeneca. Investigasi masih dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengetahui penyebabnya lebih lanjut. Meski begitu, seperti diketahui, pemerintah sendiri sudah mengamankan 75 juta dosis vaksin COVID-19 dari berbagai jenis produsen, di antaranya ada Sinovac, Sinopharm, dan juga AstraZeneca. Bahkan untuk jenis AstraZeneca ini totalnya sudah mencapai 6,4 juta dosis yang tiba. Nah, sebetulnya beberapa negara ini telah menunda penggunaan vaksin AstraZeneca untuk sementara atas efek samping serius yang ada. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, selain Indonesia, ada setidaknya 3 negara yang sebelumnya melaporkan kasus serupa. Pertama di Vietnam ya. Ini terjadi ketika Kementerian Kesehatan Vietnam ini melaporkan kasus pertama kematian atas vaksin AstraZeneca yang disebutkan bahwa sehari setelah disuntikan dosis pertama, penerima ini justru mengalami reaksi alergi seperti anafilaksis. Selain itu kejadian pembekuan darah ini sebelumnya juga banyak terjadi pada penerima vaksin AstraZeneca di berbagai negara. Misal saja Kanada ini melaporkan 2 kasus kematian, Australia juga ada 3 warga yang meninggal dunia, dan kemudian di Inggris ini jadi yang terbanyak, ada 168 kasus terkait pengumbalan darah ini dengan total 32 kematian. Nah, karena itu pun Uni Eropa berencana menyetop pemesanan vaksin AstraZeneca setelah kontraknya ini berakhir pada Juni 2021. Bahkan saat ini setidaknya ada 17 negara di Eropa yang diketahui telah membatasi atau menunda penggunaan vaksin ini, terutama kepada kelompok usia rentan ataupun kelompok usia rentan seperti lansia. Lantas apa sebenarnya perbedaan vaksin AstraZeneca dengan jenis vaksin yang lain? Kita akan lihat bersama. Nah, vaksin pertama yang mendapatkan izin dari BPOM dan digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia kita tahu adalah vaksin Sinovac yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi asal China. Nah, ini meski teknologinya sama dengan vaksin Sinopharm, efikasinya Sinovac ini masih terbilang lebih rendah, yaitu sekitar 65,3% berdasarkan uji klinis fase ketiga. Sementara untuk efek sampingnya ini ada gejala ringan hingga sedang seperti gatal-gatal dan juga ngantuk. Berikutnya vaksin AstraZeneca, ini kita tahu adalah hasil pengembangan perusahaan farmasi Inggris bersama dengan para ilmuwan di Oxford University. Jadi vaksin ini berbasis vaksin vektor adenovirus simpanse, yang artinya pengembang vaksin ini mengambil virus yang biasanya menginfeksi hewan simpanse dan kemudian dimodifikasi secara genetik untuk menghindari kemungkinan infeksi serius terhadap manusia. Nah, virus yang dimodifikasi ini kemudian membawa sebagian protein spike dari virus COVID-19 dan ketika saat divaksin dan dimasukkan ke sel tubuh, nantinya vaksin ini akan memicu respon kekebalan terhadap protein spike tersebut dan antibodi ini bisa tercipta dan sel memori mampu menangkal virus COVID-19. Nah, sejak lama vaksin berbasis ini sebetulnya telah dikembangkan untuk penyakit seperti malaria, HIV, dan juga Ebola. Meski memang ada efek samping yang cukup fatal dari temuan kasus penggumpalan darah misalnya, sebetulnya vaksin ini telah menerima Emergency Use Authorization dari WHO. Vaksin AstraZeneca terbukti memiliki efikasi
Untuk dosis pertamanya 64,1%, lalu untuk dosis keduanya ini adalah sebesar 70,4%. Nah, kemudian yang terbaru ini ada vaksin Sinopharm ya yang baru hadir di Indonesia. Seperti kita tahu, vaksin virus corona asal China ini juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM dan akan segera digunakan dalam program vaksin gotong royong atau program vaksinasi mandiri. Sama dengan vaksin Sinovac yang sebelumnya sudah dipakai di tanah air, vaksin Sinopharm ini menggunakan metode inactivated virus. Metodenya ini adalah virus yang dimatikan untuk memicu respon kekebalan sehingga mencegah infeksi parah dari penyakit. Nah, berdasarkan hasil uji klinis di Uni Emirat Arab, kemanjuran vaksin ini mencapai 78% dengan efek sampingnya berupa reaksi ringan seperti bengkak, kemerahan, sakit kepala, diare, nyeri otot, hingga batuk. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, apakah ketiga vaksin ini mampu melawan virus varian baru? Hasil studi terbaru menunjukkan baik vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm ini mampu menangkal mutasi virus COVID-19. Hanya saja tingkat efektivitasnya atau daya tahannya lebih rendah. Karena sejauh ini WHO juga belum bisa memastikan seampuh apa vaksin-vaksin ini terhadap mutasi virus baru. Nah, sehingga tetap ya kesimpulannya, meski program vaksinasi saat ini tengah digencarkan untuk mengejar target herd immunity di Indonesia, namun sebaiknya efek samping dari seluruh jenis vaksin yang ada ini benar-benar perlu ditelusuri lebih lanjut. Ini tidak hanya dari sisi keamanannya, tapi juga tentunya untuk memastikan kepercayaan dari masyarakat.